Semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Romian Panjaitan dari Universitas Lampung. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan dengan NPM 23010810444. Jadi di sini pada video ini saya akan menjelaskan cara mencatat beberapa transaksi perbankan menggunakan aplikasi yaitu Web Jurnal Bijak. Jadi video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Apliko Akuntansi Perbankan. Jadi mari kita mulai. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan akses aplikasi Jurnal Bijak. Kita akan akses aplikasi Jurnal Bijak. Itu teman-teman dapat mencarinya itu jurnalbijak.com. Di sini ada, saya udah masuk. Di sini ada alamat Gmail, kata sandi. Lalu jika teman-teman belum memiliki akun, dapat mendaftarnya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah memiliki aplikasi latihan Unila, itu ini punya kampus, saya akan masuk sekarang. Jadi jika teman-teman mau membuat periode baru, sini ada awal periode, akhir periode, awal mulai pembukuan dan keterangan. Saya sudah ada jadi saya akan membuatnya. Lalu setelah saya masuk di sini ada laporan, ada akun, kontak, aset, dan jurnal umum. Saya akan memulainya awal pembukuan itu di jurnal umum. Saya akan buat tambahkan jurnal, akan membacakan soal saya. Di sini saya memulai pembukuan pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi kode otomatis itu dapat dilihat dari akun. Itu JU 0001. Deskripsinya, yaitu soal saya pada tanggal 1, Bank menerima pinjaman koperasi. Bank menerima pinjaman koperasi, ini keterangannya. Bank menerima, bank menerima pinjaman koperasi. Koperasi. Sebesar apa? Sebesar 50 juta. Jadi di akunnya itu, akun pertama itu kas. Bank menerima koperasi itu masuk ke dalam akun kas. Ada kesalahan, saya akan jeda dulu. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bank menerima pendapatan pinjaman koperasi sebesar 50 juta. Di sini ada kas, akun kas, lalu sebesar 50 juta, lalu akun debit yaitu pendapatan bunga, saya akan simpan. Lalu tambahkan jurnal, lanjut. Tanggal 2 Januari, JU-nya ini teman-teman tadi kan JU 000. Jadi JU-nya ini tadi kan 001, baru di sini 2. Deskripsinya, soal saya bank mendapatkan dana titipan nasabah. Bank mendapatkan dana titipan nasabah sebesar 10 juta. Bank mendapatkan titipan nasabah. Bank mendapatkan titipan nasabah, kita tambahkan kolom, yaitu akunnya yang pertama masuk ke dalam kas, lalu masuk ke dalam pendanaan syariah. Pendanaan syariah. Jadi, kasnya sebesar 10 juta, lalu kreditnya sebesar 10 juta. Setelah sudah, baru saya simpan. Apakah berhasil? Berhasil. Selanjutnya, saya akan lanjut ke soal kedua. Soal kedua, nasabah menerima dari rekening tabungan. Oke. Awal mulai dari Januari tanggal 3. Kode otomatis CU 0003. Tadi kan udah 2. Berarti ini nasabah memindahkan dana.
Nasabah memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening deposito, ke rekening deposito sebesar 20 juta. Nasabah memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening deposito, itu berarti kasnya itu bertambah posisi debit ya. Lalu aset keuangan lainnya. Aset keuangan lainnya. Akun ada kesalahan lagi. Maaf, tadi ada kesalahan, jadi di sini akan saya lanjutkan kembali. Jadi tadi kan terakhir pada tanggal 3 bulan 1, yaitu memberikan pinjaman. Jadi karena tadi ada kesalahan, yaitu webnya banyak akses, jadi saya akan mengerjakan beberapa, mengasih tutorial kepada teman-teman, yaitu tadi sudah cukup, saya akan menjelaskan ini aja teman-teman. Saya akan membacakannya saja, tadi saya sudah mengisi. Itu memberikan pinjaman KPR sebesar 300 juta. Jadi akunnya itu dapat teman-teman isi, yaitu kredit pemilikan rumah, yaitu di debit 300 juta. Lalu ada kasnya di kredit, yaitu 300 juta. Lanjut pada tanggal 4, pendapatan dari biaya. Pendapatan dari biaya transfer antar bank, bank akan kas bank itu akan menambah itu di debit sebesar 1,5 juta, lalu pendapatan biaya transfer di kredit 1,5 juta. Jadi balance. Selanjutnya pada tanggal ya, baik. Selanjutnya pada tanggal 3 bulan 1 yaitu JU0005 yaitu biaya sewa gedung kantor pusat. Biaya sewa gedung kantor pusat masuk ke akun kas sebesar sebesar 40 juta. Itu posisinya di kredit karena kan biaya sewa gedung kantor pusat itu bakalan kas bank bakalan berkurang, yaitu posisi yang di kredit sebesar 40 juta, lalu biaya sewanya di debit 40 juta. Balance selanjutnya pada tanggal 6. Membeli obligasi. Pembelian obligasi pemerintah sebagai investasi, yaitu akunnya bakalan jatuh ke kas. Kasnya bakalan berkurang sebesar 500 juta. Tagihan atas surat berharga di debit 500 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7, bank mendapatkan dana titipan nasabah, yaitu kasnya pada posisi debit sebesar 10 juta. Lalu pendanaan syariah di kredit sebesar 10 juta. Itu balance. Jadi ada beberapa akun-akun, hanya ada beberapa akun-akun yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya, selesai dari sini, teman-teman dapat melanjutkan penutupan itu hingga pada tanggal 31 bulan 12. Jadi pada jurnal umum ini itu hingga akhir bulan ya teman-teman dapat melanjutkannya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang tutorial penggunaan web jurnal bijak. Kiranya teman-teman dapat video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Bye-bye.